Hello everyone, how are you today? I hope all of you are in a great conditions with health and happiness. Welcome back to my learning video. This video is created in order to help you understand the materials given by your teachers. Well students, our material today is asking for and giving directions. Keep on watching this video in order to get further explanations about how to ask and give directions in English. This video is completed with the examples, the explanations, and also the exercises. So, keep on watching, keep on learning, and enjoy the video. Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kalian hari ini berada dalam kondisi yang paling baik, sehat, dan bahagia. Selamat datang kembali di video pembelajaran saya. Video ini dibuat untuk membantu kalian memahami materi yang akan disampaikan oleh guru kalian. Oke, semuanya, hari ini materi yang akan dipelajari adalah bagaimana menanyakan dan memberikan petunjuk arah dalam bahasa Inggris. Silahkan kalian tonton video ini sampai selesai, karena di video ini nanti akan ada penjelasan materi, ada contoh-contoh soalnya, ada contoh-contoh kalimatnya, dan juga ada latihan soalnya. Jadi, silahkan kalian menonton sampai selesai. Tetap semangat belajar, nikmati videonya. Asking for and giving direction. For grade 11, SMKN Jateng di Purbalingga, menanyakan dan memberikan petunjuk arah. Tujuan pembelajaran materi asking for and giving direction. Pertama, siswa dapat memahami jenis-jenis ungkapan untuk meminta dan memberi arah dan lokasi atau directions digunakan dengan tepat. Kedua, siswa dapat menggunakan ungkapan untuk meminta dan memberi arah dan lokasi dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, siswa dapat membuat percakapan tentang meminta dan memberi arah dan lokasi berdasarkan situasi. Take a look at this picture. Silakan dilihat gambar berikut ini. Have you ever visited a new city and don't know where to go? Pernahkah kalian mengunjungi kota yang baru dan tidak tahu harus kemana? Have you ever lost somewhere and you don't know how to get back? Pernahkah kamu tersesat di suatu tempat dan tidak tahu bagaimana caranya kembali ke tempatmu semula? If so, jika begitu, ask for direction. Tanyakan saja petunjuk arah. How do we ask and give directions in English? Bagaimana kita menanyakan dan memberikan petunjuk arah dalam bahasa Inggris? Sentences to start conversation kindly. Sebelum kita menanyakan petunjuk arah kepada orang lain, ada baiknya kita awali percakapan kita dengan kalimat yang sopan. Dan berikut adalah contoh-contoh kalimat yang sopan yang digunakan untuk mengawali sebuah percakapan dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada excuse me sir or madam, permisi atau permisi tuan atau nyonya. I am new here, saya orang baru di sini. I'm lost, saya tersesat. I'm sorry to interrupt you, but maaf saya mengganggu Anda, tapi. Excuse me, could you help me please? Maaf, bisakah Anda membantu saya? I am sorry. Mohon maaf. Sorry, I am not from around here. Maaf, saya tidak berasal dari area ini. Excuse me, madam, I seems to be lost. Maaf nyonya, saya sepertinya tersesat. Hello atau hello sir or madam. Halo tuan dan nyonya. Ya, ini adalah contoh-contoh kalimat yang sopan untuk mengawali sebuah percakapan. Selanjutnya adalah
Sentences to ask for direction atau kalimat-kalimat yang biasanya digunakan untuk menanyakan arah. Can you give me direction to the nearest hospital? Bisakah Anda memberikan saya petunjuk arah ke rumah sakit terdekat? Where can I find the nearest car park? Di manakah saya bisa menemukan parkiran mobil terdekat? Where is the nearest post office? Di manakah kantor pos yang terdekat? How do I get to the library? Bagaimana cara saya pergi ke perpustakaan? Do you know where the shopping center is? Apakah Anda tahu di mana tempat perbelanjaan? Is there a pet shop near here? Adakah toko binatang peliharaan dekat sini? Can you tell me how to get to train station from here? Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana cara pergi ke stasiun kereta dari sini? I am looking for this address. Am I in the right place? Atau how can I get there? Saya mencari alamat ini. Apakah saya sudah berada di alamat yang tepat? Atau bagaimana cara saya menuju alamat ini? Can you tell me the way to the Nature Hotel? Bisakah Anda memberitahu kepada saya jalan ke hotel alam? Ya, selanjutnya adalah jika ada orang yang menanyakan arah kepada kalian, kalian bisa menggunakan kosakata-kosakata di bawah ini untuk memberikan petunjuk jalan. Vocabularies to give directions. Go straight, lurus saja. Jadi kalau kamu mau bilang lurus saja, kalian bisa menggunakan kalimat-kalimat berikut ini. Go along the road. Lurus saja jalan ini. Go down or walk down the street. Lurus terus ini di jalan ini. Go up or walk up the street. Ini juga sama artinya, ini cuma jalanannya mungkin menanjak ya. Go up and walk up the street. Go toward the church. Pergilah lurus ke arah gereja. Go straight ahead, lurus saja. Go straight on until you come to the crossroad. Lurus terus sampai ke perempatan. Keep going for another station, lurus terus sampai stasiun selanjutnya. Keep going straight ahead, you will see it on the right. Lurus saja, nanti tempat itu ada di sebelah kanan. Keep walking ahead, terus saja jalan terus ya. Ini masih kosakata untuk memberikan petunjuk arah jika kamu mau bilang turn atau belok. Turn right, belok kanan. Turn left, belok kiri. Turn back atau go back, putar balik. Go right or left at the end of the road, belok kanan di ujung jalan itu atau belok kiri di ujung jalan itu. Take the first, second, third street on the left atau on the right. Ambil jalan pertama, kedua atau ketiga di sebelah kiri atau sebelah kanan. Turn left at the T-junction and then turn right at the traffic lights. Belok kiri di pertigaan, lalu nanti belok kanan di lampu lalu lintas. Round the corner from the post office. Putari atau belok di pojokan kantor pos. Selanjutnya masih tentang vocabularies to give direction atau kosakata yang diberikan untuk menunjukkan arah. If you want to say cross atau pass, kalau kamu mau bilang seberangi atau lewati. Cross the post office, seberangi kantor posnya. You will cross some traffic lights, kamu akan menyeberangi beberapa lampu lalu lintas. Cross the taxi rank and you are there. Seberangi parkiran taksi dan kamu akan berada di sana. Go over the bridge. Seberangi jembatannya. Pass the school. Lewati sekolahnya. Go past the bus stop. Lewati halte bisnya. Selanjutnya adalah vocabularies to give locations atau kosakata yang bisa digunakan untuk menunjukkan sebuah lokasi. Ini ada traffic lights ya, lampu lalu lintas. Ada roundabout atau bundaran, sidewalk, trotoar,
Zebra crossing atau zebra cross. Crossroad, ini perempatan crossroad. Turn left, belok kiri. Turn right, belok kanan. Go straight, lurus saja. Go past, lewati. Cross, seberangi. Lalu ini preposition of place. At the corner, itu di pojokan. Next to, itu di sebelah. Ini be next to A. B ini ada sebelahnya A. Opposite, atau berseberangan. Between, di antara. B is between A and C. B ini berada di antara A dan C. Oke, next. Vocabularies of road signs. Ini kosakata untuk petunjuk-petunjuk jalan. Ada dangerous corner ahead, ada pojokan atau tikungan berbahaya di depan. Roundabout ahead, ada bundaran di depan. Mini roundabout ahead, ada bundaran kecil di depan. Merging traffic, ini ada jalan gabung atau ada persimpangan jalan. Two-way traffic atau jalan dua arah. Dangerous bend ahead, ada belokan tajam atau belokan berbahaya di depan. Series of dangerous bends, beberapa belokan tajam di depan. Series of dangerous cutreds, ya, ada tikungan yang benar-benar tajam dan berbahaya di depan. Restricted headroom, ini ada tinggi yang dibatasi, biasanya ada di terowongan ini, tinggi kendaraan yang dibatasi yang bisa masuk terowongan tersebut, ya. Lalu ini ada junction. Junction itu adalah pertigaan, ya, atau jalan yang ada pertemuan jalan. Ini ada T-junction. T-junction ini istilah untuk pertigaan jalan yang berbentuk T. Y-junction, ini pertigaan jalan berbentuk Y. Side road, ini ada jalan kecil di samping jalan besar. T-junction lagi, ini bedanya, ini besar, ini kecil, ya. Ini ada jalan kecil, lalu ada jalan besarnya setelah ini. Lalu crossroad, ini perempatan. Crossroad ini adalah perempatan. I have to go to the pharmacy to buy some medicines. I'll be right back. Excuse me, is there a pharmacy around here? Turn right at the corner and go straight ahead. It's on your right, next to the bakery. Great. Thanks a lot. Excuse me, I need to find an ATM. Can you help me? Yes, of course. Go straight ahead, cross the road and go past the sweet shop. Then you'll see a park. There is an ATM in the bank next to the park. Thank you so much for your help. You're welcome. Hello? Would you mind telling me where the post office is? Oh, it's not far from here. Can you see the museum next to the bank? Yes, of course. I can see it. Well, the post office is opposite the museum. It's right on the corner. I see. It's quite close. Thanks for your kindness. Have a nice day. My pleasure. You too. Okay, let's discuss the conversation in the video. Mari kita diskusikan percakapan yang ada di dalam video tadi, ya. The first dialogue atau dialogue 1, dialog yang pertama. Woman 1 say, "Excuse me, is there a pharmacy around here?" Ini perempuan yang pertama ini menanyakan, "Mohon maaf, adakah toko obat di sekitar sini?" Woman 2, "Turn right at the corner and go straight ahead. It's on your right, next to the bakery." Dia memberikan, yang kedua ini memberikan petunjuk arah, belok kanan di pojokan sana, dan lurus saja,
nanti farmasinya atau toko obatnya ini, it's on your right, ada di sebelah kanan, next to the bakery, berada di sebelahnya bakery. Ya, lalu Women One ini mengakhiri percakapannya dengan bilang, great, thanks a lot. Great, terima kasih banyak. Lalu dialog 2 atau dialog yang kedua, wanita ini menanyakan kembali, dia mengawali percakapannya ya, kembali lagi dengan, excuse me, I need to find an ATM, can you help me? Maaf, saya harus menemukan atau saya harus ke ATM, bisakah Anda membantu saya? The man says, yes, of course. Go straight ahead, cross the road and go past the sweet shop, then you'll see a park. There is an ATM in the bank next to the park. Ya, tentu saja, lurus saja, seberangi jalannya, dan lewati toko permen. Setelah itu, Anda akan melihat sebuah taman. Ada sebuah ATM di bank dekat dengan taman atau di samping taman. Ini, pria ini menjelaskan atau memberikan petunjuk arahnya ke ATM. Lalu, the women end the conversation by saying, thank you so much for your help. Ini wanita ini mengakhiri percakapan dengan bilang, terima kasih banyak atas bantuan Anda. And then the man also replies, you are welcome. Ya, terima kasih kembali. Dialog 3 atau dialog yang ketiga, si wanita ini menanyakan kantor pos, ya, arah ke kantor pos. Hello, would you mind telling me where the post office is? Halo, apakah Anda keberatan menunjukkan kepada saya di mana kantor posnya? The old woman says, oh, it's not far from here. Can you see the museum next to the bank? Oh, tidak jauh dari sini. Bisakah Anda lihat museum yang dekat bank itu? Yes, of course, I can see it. Ya, tentu saja saya bisa melihatnya. Well, the post office is opposite the museum. It's right on the corner. Well, ya, kantor posnya itu ada di seberang museum. It's right on the corner, ada di pojokan sana. I see, it's quite close. Thanks for your kindness. Have a nice day. Saya mengerti, cukup dekat juga ya. Terima kasih atas kebaikan Anda. Semoga hari Anda menyenangkan. My pleasure, you too. Terima kasih kembali. Semoga hari Anda menyenangkan juga. Ya, ini contoh-contoh dialog atau contoh-contoh kalimat yang menanyakan petunjuk arah dan memberikan petunjuk arah. Serta juga ada contohnya di sini bagaimana cara mengawali percakapan dan mengakhiri percakapannya ya. Oke, next kita menuju ke practices ya atau latihan soalnya ya. Let's practice your understanding. Jadi nanti untuk melatih pemahaman kamu, saya akan memberikan tugas untuk menjawab atau memberikan petunjuk arah dari pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul di slide berikutnya. Dan yang akan kita gunakan adalah ya, let's give direction to places in our school. Yang akan kita gunakan untuk memberikan petunjuk arah ini adalah tempat-tempat di sekolah kita. Jadi kita gunakan our school plan ya, map sekolah kita. Tentu saja kalian sudah familiar dengan kondisi sekolah kita ya. Di mana parking areanya, di mana teachers room-nya, di mana boys dorm-nya ya. Kalian sudah cukup paham, cukup mengenal. Umpamakan ada orang baru yang menanyakan tempat di sekolah kalian dan kalian diminta untuk memberikan petunjuk arahnya. Kita lihat, saya berikan contoh soal 1 di sini. Question 1. Excuse me, can you give me direction to the girls' dorm? Ya, dia menanyakan, bisakah Anda memberikan arah kepada saya ke girls' dorm atau ke asrama putri? Ya, nih, ini adalah asrama putrinya dan silakan kalian memulai memberikan petunjuk arahnya itu dari entrance gate atau dari pintu masuk. Kita lihat ya, saya berikan contoh 1 ini. Take the entrance gate, ya. Lewati pintu masuk. Turn right on the first T junction and go along the road. Belok kanan di pertigaan pertama, lalu lurus saja. Then turn left in the corner of the road. Lurus saja ya, sampai di pojokan jalan nanti lurus belok kiri
Dan go straight until the end of the road. Lurus saja sampai ujung jalan. The girls' dorm is between refectory and physical and chemistry laboratory, ya. Jadi asrama putrinya itu sudah berada di ujung jalan tadi, dan dia berada di antara refectory atau ruang makan dan physical and chemistry laboratory atau laboratorium kimia dan fisika. Oke, untuk question 2 ini nanti silahkan kalian jawab pertanyaan yang ada dengan memberikan petunjuk arah. Ini pertanyaannya ya, berikut pertanyaannya. Excuse me, where is the boys dorm 1? Ini petanya, boys dorm ada di sini. Silahkan kalian nanti bisa memberikan petunjuk arah sesuai dengan tanda panah yang saya tunjukkan di sini. Atau bisa juga memberikan petunjuk arah dengan cara yang lain. Misalkan kalian mau lewat jalan yang lain nih, boleh juga ya. Kita lihat contohnya untuk yang dari saya ini ada tanda panahnya. Yang pertama lewat pintu masuk, lalu belok ke kiri di pertigaan pertama, terus saja lurus sampai dengan ujung jalan, lalu belok kanan di ujung jalan, lurus terus jalan sampai ketemu perempatan. Seberangi perempatan tersebut, jalan maju sedikit, dan boys dormnya itu ada di sebelah kanan jalan ya, tidak jauh dari perempatan tadi. Kalian bisa menggunakan petunjuk arah yang saya buat ini, atau kalian juga bisa menggunakan petunjuk arah yang lain. Misalkan kalian mau lewat jalan yang dari pintu masuk ini mau belok kanan nih, boleh ya, nanti belok kanan terus di ujung jalan ini di pojokan belok ke kiri sampai dengan ujung jalan, lalu belok kiri lagi sampai dengan perempatan belok kanan, boleh ya. Terserah kalian mau menggunakan jalan yang mana. Selanjutnya kita lihat yang question 3. Ya, question 3. Excuse me, is there any parking area here? Ini parking areanya. Ini petunjuk arah dari saya. Masuk pintu masuk, belok kiri di pertigaan pertama, lurus terus sampai dengan di pojok ujung jalan sini, lalu belok kanan, jalan sedikit, dan parking area ada di sebelah kiri. Sekali lagi, kalian boleh menggunakan petunjuk arah yang sudah saya berikan di sini, atau boleh menggunakan arah kalian sendiri. Mau lewat jalan yang lain juga boleh ya. Jadi tidak harus pakai yang ada di sini, optional. Lalu question 4, pertanyaan yang keempat. Excuse me, I am looking for the nearest restroom. Can you show me the way? Ya, the nearest restroom itu di sini nih, ini nearest restroom ya. Bisa menggunakan petunjuk dari saya. Lewat pintu masuk, belok kiri di pertigaan pertama, jalan terus, lewati ruang kepala sekolah, lewati ruang guru, sampai dengan pantry atau dapur. Lalu silakan jalan menuju ke belakang dapur. Restroomnya ada di belakang dapur. Ini juga opsional kalau kalian mau menunjukkan restroom yang lain, misalkan nih, bukan yang sebelah sini ya, bukan yang dekat ruang guru, tapi mau menunjukkan restroom yang ada di sebelahnya ruang BK atau counseling guidance room. Boleh, mau lewat jalan yang dari pintu masuk belok kanan juga boleh. Jadi sifatnya tanda panah yang saya berikan di sini opsional ya. Selanjutnya question 5. Excuse me, how do I get to the library? Ya, library di sini saya berikan petunjuk arah ini ada lewat pintu masuk, lalu belok kanan di pertigaan pertama, lurus terus sampai dengan ujung jalan. Nanti di pojokan ini kalian belok kiri, jalan lurus tidak terlalu jauh karena library-nya ada di sebelah kirimu atau ada di sebelah kiri kalian, di seberangnya classroom 11 TMA. Sekali lagi ini sifatnya opsional. Jadi kalau kamu mau menunjukkan arah library lewat jalan yang lain silahkan ya. Yang penting nanti kalian tepat dalam menggunakan bahasa Inggrisnya. Nah, silahkan kalian kerjakan tugas ini di buku tulis kalian tulis pertanyaan dan jawabannya. Lalu silahkan nanti tugas kalian difoto, dan jangan lupa setelah difoto kalian upload di kolom komentar pertemuan 3 ya, pertemuan 2 dan pertemuan 3
di channel Asking for and Giving Directions di kelas Teams 365. Ya, saya ulangi, silahkan nanti kalian tulis jawabannya dan juga soalnya di buku tulis kalian. Lalu kalian foto hasil pekerjaan kalian, kalian posting di kolom komentar di pertemuan 2 atau 3 di channel Asking for and Giving Direction di kelas Teams 365. Jangan lupa ya, ingat-ingat posting hasil pekerjaan kalian. Oke, students, let's review the materials. Mari kita review kembali materi yang telah kita pelajari. Jadi hari ini kita belajar tentang asking for and giving directions in English ya. Kita belajar cara menanyakan dan memberikan petunjuk arah dalam bahasa Inggris. How to ask and give directions in English. Bagaimana cara kita menanyakan dan memberikan petunjuk arah dalam bahasa Inggris. Kita ada langkah-langkahnya tadi. Yang pertama, when you get lost, saat kamu tersesat and then you want to ask direction, mau menanyakan arah, you have to start the conversation kindly. Awali percakapanmu dengan baik ya. Jadi jangan langsung tiba-tiba, where is the post office? Where can I get to the library? Tapi start the conversation kindly by saying, excuse me, pardon me, I'm sorry I'm lost, I am new here, dan lain sebagainya. Tadi sudah dicontohkan ya. Jadi kalian bisa bilang, permisi, saya tersesat, saya orang baru, lalu baru kalian lanjutkan dengan kalimat yang menanyakan petunjuk arah ya. Di sini contoh yang kedua adalah ask for direction politely. Ini juga silakan kalian tanyakan petunjuk arahnya dengan cara yang sopan. Kalian bisa menggunakan kalimat where can I find the post office? How can I go to the bus station? Can you tell me the way to the train station, dan lain sebagainya. Sudah ada di contoh di slide berikut yang tadi ya, slide sebelumnya. And then how if you have to give direction, bagaimana jika kamu yang diminta untuk menunjukkan arah ya. Silahkan give direction correctly, berikan petunjuk arah yang benar. Kalian bisa menggunakan petunjuk untuk belok ya, turn, across, menyeberangi atau pass, melewati ya. Jadi tadi ada contoh-contoh kalimatnya bagaimana memberikan petunjuk arah dengan belok kiri, belok kanan, lurus terus, lewati bangunan ini, lewati bangunan itu, lalu kalian lurus terus, baru belok kanan, lurus terus, baru belok kiri. Tadi sudah ada contoh-contoh kalimatnya dalam bahasa Inggris ya. And then you can also give traffic signs or symbols in order to show the direction exactly. Jadi kalian bisa juga menunjukkan simbol-simbol atau rambu-rambu lalu lintas supaya kalian bisa menunjukkan arahnya dengan lebih tepat. Misalkan silakan belok kiri di pertigaan depan sana, jalan lurus terus sampai dengan lampu lalu lintas pertama, lalu belok kanan, dan perpustakaannya berada di sebelah kanan tepat setelah lampu lalu lintas pertama ya. Bisa kalian berikan traffic signs atau symbols ya, atau rambu-rambu lalu lintas supaya lebih tepat dalam memberikan petunjuk arah. Oke, that's the materials for today. Itu materi kita hari ini. Don't forget to submit your tasks ya. Jangan lupa, silakan nanti tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan. Because this is important for me ya. Ini penting buat saya ya untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi yang saya ajarkan. And then how do you submit your tasks? Bagaimana cara mengumpulkannya? Tadi sudah saya jelaskan. Posting tugas kalian in the column comment of channel Asking for and Giving Direction. Di kolom komentar channel Asking for and Giving Direction di kelas Teams 365 ya. Jangan lupa submit your tasks as soon as possible. Kumpulkan tugas kalian secepat yang kalian bisa. Well students, after watching the video, do you get something to learn? Or do you still have so many questions in your mind about the materials? If so, do not hesitate to ask your teacher to get further explanation about how to ask and give directions in English. Okay students, this is the end of our meeting today. Keep your spirit on learning. See you again in the other video. Have a nice day and goodbye.
Oke semuanya, bagaimana videonya? Setelah kalian tonton, apakah kalian sudah bisa memahami materinya? Atau kalian masih punya banyak pertanyaan nih di kepala kalian tentang materi ini? Kalau iya, jangan ragu untuk menghubungi guru kalian untuk mendapatkan penjelasan lebih dalam lagi tentang bagaimana sih menanyakan dan memberikan petunjuk arah dalam bahasa Inggris. Baiklah semuanya, saya kira ini akhir dari pertemuan kita hari ini ya. Ketemu lagi nanti di video-video pembelajaran saya selanjutnya. Tetap semangat belajar. Semoga hari kalian menyenangkan dan selamat tinggal. See you again.